Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Irawati, NIM 204105030118. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengatasi halangan dalam penggunaan riset pemasaran, peramalan, dan pengukuran permintaan. Di samping pertumbuhan riset pemasaran yang pesat, banyak perusahaan masih gagal menggunakan riset pemasaran secara memuaskan atau tepat. Untuk beberapa alasannya, yang pertama adalah konsepsi sempit tentang riset, yang kedua kaliber riset yang tidak seimbang, yang ketiga penentuan kerangka masalah yang buruk, yang keempat penemuannya terlambat dan terkadang salah, yang kelima adalah perbedaan kepribadian dan presentasional. Untuk selanjutnya adalah mengukur produktivitas pemasaran. Dalam mengukur produktivitas pemasaran, adapun ukuran pemasaran, pemodelan bauran pemasaran, dan papan kendali dashboard pemasaran. Dan untuk ukuran pemasaran adalah ukuran pemasaran itu sejumlah ukuran untuk membantu pemasaran menghitung, membandingkan, dan menerjemahkan kinerja pemasaran mereka. Ukuran pemasaran dapat digunakan oleh manajer mereka untuk menjustifikasi dan merancang program pemasaran dan oleh manajemen senior untuk memutuskan alokasi keuangan. Dan pemodelan bauran pemasaran yaitu menganalisis data beragam sumber seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan harga media, dan data belanja promosi untuk memahami pengaruh kegiatan pemasaran tertentu secara lebih tepat. Pemodelan bauran pemasaran ini membantu pemasar untuk mengalokasikan atau mengalokasikan kembali pengeluaran, meskipun pemodelan bauran pemasaran membantu mengisolasi pengaruh. Pemodelan ini tidak efektif untuk menilai cara kerja gabungan berbagai elemen pemasaran. Dave Ripstein dari Wharton juga mencatat 3 kelemahan lainnya. Yang pertama, pemodelan bauran pemasaran berfokus pada pertumbuhan tambahan dan bukan pada penjualan dasar atau pengaruhan jangka panjang. Yang kedua, walau sangat penting, pemaduan ukuran seperti kepuasan pelanggan, kesadaran, dan ekuitas merek dalam berbagai pemodelan bauran pemasaran terbatas. Yang ketiga, pemodelan bauran pemasaran biasanya gagal memasukkan ukuran yang berhubungan dengan pesaing, perdagangan, atau tenaga penjualan. Rata-rata pengeluaran bisnis lebih tinggi pada tenaga penjualan dan promosi dagang dibandingkan pada promosi iklan atau promosi konsumen. Dan yang terakhir adalah papan kendali dashboard pemasaran. Manajemen dapat merangkai rangkuman ukuran internal dan eksternal yang relevan dalam papan kendali dashboard pemasaran untuk sintesis dan interpretasi. Papan kendali pemasaran mirip dengan panel instrumen dalam mobil atau pesawat yang secara visual menampilkan indikator real-time untuk memastikan fungsi yang tepat. Sebagai pemasukan input bagi papan kendali pemasaran, perusahaan harus memasukkan 2 kartu nilai utama yang berbasis pasar yang mencerminkan kinerja dan memberikan kemungkinan tanda peringatan dini. Yang pertama adalah kartu nilai kinerja pelanggan. Pelanggan mencatat beberapa baik kinerja perusahaan selama bertahun-tahun berdasarkan ukuran berbasis pelanggan. Yang kedua adalah kartu nilai kinerja pemangku kepentingan stakeholder, yaitu melacak kepuasan berbagai konsisten yang mempunyai kepentingan kritis dampaknya berbagai kinerja perusahaan, yaitu karyawan, pemasok, bank, distributor, pengecer, dan pemegang saham. Dan untuk materi selanjutnya yaitu peramalan pengukuran permintaan. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi, oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil, oleh Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar, dan oleh
Departemen Sumber Daya Manusia untuk mempekerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Dalam peramalan dan pengukuran permintaan terdapat ukuran permintaan pasar, yaitu ukuran pasar yang didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Dan tetapi ada banyak cara yang produktif untuk memecah pasar, yaitu pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses yang cukup besar terhadap produk. Yang kedua adalah pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu, atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Contohnya yaitu suatu negara bagian mungkin melarang penjual sepeda motor untuk menjual ke semua orang yang berusia di bawah 21 tahun. Orang dewasa yang memenuhi syarat membentuk pasar tersedia berkualifikasi kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, akses, dan kualifikasi terhadap penawaran pasar tertentu. Yang ketiga adalah pasar sasaran adalah bagian pasar yang tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Sebagai contoh, perusahaan bisa memutuskan untuk berkonsentrasi pada usaha pemasaran dan distribusinya di pantai timur. Yang keempat adalah pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.